itu tadi aku kaget bener sih, kaget sumpah karena aku nggak tahu tuh Ica tuh bisa main ukulele dan bisa nyanyi sebagus itu. Tepuk tangan dulu buat Ica nih. Sebelumnya selamat datang di acara kita yaitu Cangcimen, bincang-bincang cantik pengantar manajemen. Soalnya aku tuh kemarin mikirin tuh kayaknya bagus deh kalau misalnya aku bikinin singkatan gitu ya kan. Tapi sumpah bagus banget lagunya tadi, Ca. Itu artinya apa sih? Rungkat tuh artinya apa? Ya silakan. Soalnya masih alat baru, silakan coba dulu. Cek ya. Udah. Rungkat. Apa bahasa Indonesianya rungkat ya? Rungkat apa? Rungkat ya udah. Hancur. Waduh. Bubrah. Gini, apa namanya? Tumbang. Rungkat, bener nggak? Iya, Ya. sejenis itulah. Boleh lah ya. Nah, oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Arya dan teman-teman saya di sini silahkan perkenalan diri. Walaupun semuanya udah tahu ya sebenarnya ya, tapi silahkan perkenalkan diri Anda. Siapa nama Anda dan umur atau status boleh deh. Umur. Waduh. Jangan dong umur, privasi ya. Halo guys, pasti udah kenal sama aku. Tapi perkenalan aja ya biar makin sayang. Waduh. Tapi jangan sampai sayang soalnya udah ada yang punya. Oke, aku Regita guys dan aku bersama Arya dan ini Hai, aku Yayang Olivia. Biasanya dipanggil Olive atau Yayang, terserah kalian lah. Oke, ini selalu jadi pertanyaanku sih. Aku sungkan nanya, cuman sekarang karena ada kesempatan Anda untuk klarifikasi, kenapa nama Anda Yayang? Silakan dijelaskan. Sebenarnya aku udah bosen banget ya ditanya kenapa namanya Yayang. Ya karena semua orang tuh biar sayang sama saya. Waduh, ternyata haus kasih sayang. Udah ada yang punya Yayang? Udah. Oh. Alhamdulillah udah. Waduh. Pacaran haram kah? Oke, lanjut, kita akan ke topik yang sangat-sangat membosankan ya, munafik kalau misalnya aku bilang ini adalah topik menarik. Cuman kita akan mencoba bawakan se-fun mungkin ya, salah satunya dengan cara kita shoot di studio yang sangat proper ini, yaitu di tempatnya adalah Nutrihub Malang. Nah, terima kasih kepada Nutrihub yang mulia sudah meminjamkan dengan berbaik hati meminjamkan kepada kita. terima kasih. Terima kasih yang mulia Nutrihub. Cuman sekali lagi kita akan membahas topik yang sangat-sangat sangat-sangat Menarik untuk dibahas. enggak juga, kan aku udah Bosankan. enggak, tapi topik yang mungkin harus kita bahas Ya, ya, harus untuk kita bahas. untuk memenuhi tugas kita gitu ya kan. Yaitu topiknya adalah pengelolaan sumber daya keuangan manusia, operasi dan pemasaran. iya, betul sekali. Dan pertama-tama kita akan mulai dari yang keuangan dulu deh ya kan. Soalnya ini berkaitan juga dengan lagu kita nanti. Kalau misalnya perusahaan itu nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik, nanti perusahaannya pasti bakal rungkat. Betul sekali. Oke, masuk. Sebenarnya Masuk rungkat. sebenarnya nggak usah lah aku ceritain. Tapi gini, kita akan mulai dari hal yang pertama, yang paling basic lah ya. Apa sih itu manajemen atau pengelolaan sumber daya keuangan? Karena kita juga udah bagi nih materinya, jadi saya sudah siap akan nanya siapa, yaitu Ica. Silakan Cak, jelaskan apa itu pengertian dari pengelolaan sumber daya keuangan. Oke, kalau menurut secara umum sih ya, manajemen keuangan itu dapat didefinisikan sebagai ilmu seni Oke. dalam merencanakan, Mhm. mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan yang ada di perusahaan biar efektif sama efisien. Lah, gampangnya itu, simpelnya lah. Kayak kita di kehidupan sehari-hari, kayak kita ngatur uang, ngatur budget buat ini, apalagi kan yang anak kos, kayak Waduh. kamu juga anak asrama pasti kan butuh banget buat ngatur budget gitu kan ya. Ya. Ya, pastinya dibutuhin banget dan itu sangat penting guys buat perusahaan. Begitu. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya keuangan tuh aku yakin ya penting banget sih ya. Apalagi kalian anak kos juga kan. Aku juga. Jadi gini, aku kadang-kadang suka kepikiran apa sih bedanya? Aku suka bingung nih. Apa sih bedanya antara akuntansi dan juga
manajemen keuangan sendiri? Soalnya kan ya sama-sama lah ya. Akuntansi ada prosesannya, terus manajemen juga kan ada prosesannya gitu. Apa perbedaannya? Sama-sama mengatur uang, Ya, tapi dan sama-sama tentang uang ya. iya bener. Apa sih bedanya, Cak? Sebenarnya keduanya itu berkaitan erat tapi memiliki fokus yang berbeda. Oke. Kalau akuntansi perusahaan adalah seperti catatan sejarah keuangan. Jadi kayak catatan aja, mirip kayak catatan transaksi yang terjadi di masa lalu gitu loh. Oke. Lah itu melibatkan pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan. Dan ini juga kayak melibatkan, kalau akuntansi kan pastinya kita harus buat laporan keuangan toh. Iya. Ya. Jadi yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu lah. Sedangkan kalau manajemen keuangan lebih seperti panduan navigasi untuk masa depan. Jadi kita bisa tahu rute-rutenya ini harus kemana. Dan ini melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana mengelola sumber daya keuangan perusahaan agar mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kalau manajemen keuangan ini mencakup tentang penganggaran, Oke. terus perencanaan keuangan, manajemen resiko, serta pengambilan keputusan tentang investasi dan pembiayaan. Jadi bisa kita lihat nih ya, kalau akuntansi perusahaan membantu kita untuk mengetahui di mana kita sekarang nih. Nah, kalau manajemen keuangan membantu kita menentukan kemana kita mau pergi, kayak arah kita ini harus kemana sih, gimana kita cara mencapainya itu gimana gitu. Oh, alah. Aku pikirnya gini, Cak. Kalau misalnya seperti itu, kayak apa yang Ica bilang tuh, aku pikirnya mungkin kayak kendaraan sama gini kali ya, Google Maps. Nah, iya. ini menariknya. Aku pikiran kayak akuntansi ini tuh kayak hal-hal apa yang ada di mobilnya. Terus kayak misalnya catatan servis lah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya si manajemen keuangan atau pengelolaan sumber daya keuangan ini lebih mirip kayak petanya Iya, ya, petanya. Jadi secara lebih luas lah dia melihatnya gitu ya. Betul. Oke, jadi ini menarik banget sih sumpah. Jadi aku lalat ya omongan aku tadi. Aku bilang ini adalah topik membosankan, tapi ternyata ini adalah lumayan menarik untuk kita bicarakan. Tapi Yes, betul. layaknya manajemen yang lain nih. Kalau pengelolaan sumber daya keuangan atau manajemen keuangan sendiri itu ada tahap-tahapannya nggak sih? Kalau misalnya di manajemen secara umum tuh kan ada tahap-tahapannya ya. Mulai dari perencanaan, terus ada pengorganisasian, ada apa lagi tuh, leading dan controlling lah itulah. Ya, bener kan Pak Eli ya? Bener Pak ya, mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi. Kalau misalnya di manajemen keuangan sendiri, itu ada nggak sih pengelolaan, maksudnya tahapan-tahapannya itu apakah sama atau beda? Silakan. Ya yang. Jadi itu tuh sama aja sih Aris sebenarnya ya. Dasarnya itu sama, tapi ini menurut ilmuwan dulu ya. Oke. Menurut ilmuwan itu Wah, ada ilmuannya dong. ya. Gimana? Swadi itu analisa keuangan itu merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa lalu. Terus sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan mendatang. Nah, terus terdapat 4 kerangka dasar nih. Oke, tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya tadi kamu tanya. Uh-uh. Tahapan pengelolaan keuangan itu ada perencanaan. Perencanaan itu kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencari tujuan tersebut. Nah, menurut Swadi itu sendiri ya, kegiatan perencanaan itu pada keuangan salah satunya adalah merumuskan sasaran. Nah, merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran itu merupakan proses dan pengendalian yang efektif. Nah, kalau menurut Sulistiowati, Siapa itu? Nggak usah dijawab. nah, terus jenis penganggaran komprehensifnya itu sendiri ada anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran modal, anggaran laba, perencanaan keuangan. Nah, itu dibutuhkan dapat menyusun kebutuhan dana untuk membiayai berbagai program dari kegiatan itu. Nah, terus yang kedua itu ada pencatatan. Nah, pencatatan itu ya terus kegiatan kegiatan mencatat. Transaksi ya. Mencatat transaksi ya. keuangan. Terus penulisannya itu harus kronologis dan sistematis, harus sih itu.
Terus contoh catatannya itu tersendiri itu ada nota, kwitansi, ada faktur dan lain-lain lah. Ada yang Yang nelpon ketiga. tadi. Sorry, guys. Lupa dimatikan mode pesawatnya. Dihidupkan mode pesawatnya. Ya, yang ketiga itu ada pelaporan. Nah, pelaporan itu adalah kita setelah selesai itu semuanya, yang kedua tadi Ntar dulu, hidupin dong mode pesawatnya nggak apa-apa deh. Sebentar. Bentar ya. Ini aja dihilangin suaranya. Ah, Nanti cut ya. Oke boleh. kita setelah selesai tadi kita memposting ke buku besar. Buku besar dan buku besar pembantu. Matiin. Siapa punya Mocha? Halo? Mana tadi? Nah, yang keempat itu ada pengendalian. Pengendalian itu proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap berbagian organisasi. Terus kegiatan dari pengendalian salah satunya itu ada pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian itu ada pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik. Begitu Arya. Oke, jadi bisa kita lihat ya, walaupun tadi dibilang akuntansi dan manajemen keuangan ini adalah dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya mereka tetap sama ya, maksudnya tetap saling melengkapi mereka ya gitu. Oke, kemudian menarik banget sih untuk itu. Nah, katanya membosankan. Nggak, bohong aku. Sangat menarik. Wah, sangat menarik sekali. Gitu. Gini, kita akan bahas tentang kita bahas tentang tahapan-tahapannya. Terus kalau misalnya nih teman-teman atau mungkin di sini ada yang mau keluar dari UM ya, dari manajemen pemasaran, terus nanti next di tahun depan mau daftar kampus lagi, mau ngambil yang namanya program studi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan, itu nantinya bakalan jadi apa? Nanti jenjang karirnya tuh bakalan jadi apa sih? Maksudnya prospek kerjanya tuh seperti apa, Ca? Silakan. Pastinya ada dong buat peluang karir di bidang ini. Berarti terakhir nggak jadi gini, bendahara kelas bukan? Atau jadi bendahara offering? Atau jadi bendahara kepanitiaan? Enggak, itu bukan peluang karirnya. Enggak dong, bukan. Beda guys. Oke. Pastinya ada. Apa Jadi aja? tenang aja. Yang pertama ada lembaga pasar uang dan pasar modal, seperti kalian bisa kerja di bank, asuransi, reksadana, baik buat baik sebagai karyawan, supervisor maupun manajer. Nah, terus yang kedua itu ada perusahaan investasi. Wah, Pasti kalian kayaknya udah banyak yang investasi deh. di mungkin kelas ya. kita ya. Ada yang main Diam-diam. kripto. Tuh, Bara Gusman. Atau mungkin main ajaib. Aduh, kenapa kita jadi nyebut brand ya? Tapi yang jelas investasi itu penting, penting banget. Ada lagi nggak, Ca? Ada lagi nggak? Ada dong. Yang ketiga ada sebagai manajer keuangan. Siapa sih yang nggak mau jadi manajer keuangan? Betul. Uang guys, uang, cuan. Oh iya, Ca, kamu bilang tadi jadi manajer keuangan ya. Itu kan pekerjaan yang diharapkan oleh semua orang ya. Jadi manajer, siapa sih yang nggak mau jadi pemimpin, bener kata kamu kan? Iya. Cuma nih, Ca, kalau misalnya jadi manajer keuangan itu bebannya berat banget ya sih. Satu, kita harus harus selalu tampil sempurna gitu ya kan. Harus beban pikiran, juga harus ada beban menjaga penampilan agar tetap ideal. Ya, salah satunya dengan cara kita tumbuh tinggi. Tuh ke atas, nggak ke samping. Waduh, udah ketahuan dong, jangan bilang di awal. Aku belum selesai nih bridgingnya. Oke, apalagi sekarang ini kan kita masih masa pertumbuhan nih. Masih ada kesempatan untuk kita bisa tumbuh tinggi. Salah satunya dengan cara minum susu Hilo. Ya, Hilo. Jadi Hilo ini itu banyak banget varian rasanya, guys. Mulai dari kemarin aku sempat baca di websitenya ya. Ini rasa ketan hitam BTW, tapi di website itu ada rasa biskuit. Biskuit Mari. Katanya yang suka. Tapi bahkan kemarin pada saat acara di Gracak ya kan, itu konsumnya yang biskuit itu diganti sama susu Hilo. Enggak, itu bercanda. Kenapa jadi kan? Enggak, itu enggak tadi. Itu humornya sampah. Jadi biar nanti kita bisa tinggi, gak kayak ini Betul. tinggian mejanya. Sorry dong, itu kenapa aku lempar? Ambil dong, kita tolong lagi.
Allah. Ini sponsor kita loh. Sorry, maaf yang mulia. Hai lo, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Ye, oke, cukup ya iklannya ya. Tapi nih kita akan udah cukup kita bahas tentang manajemen sumber daya keuangan atau pengelolaan sumber daya keuangan. Soalnya kita masih juga punya topik yang selanjutnya yaitu adalah manajemen sumber daya manusia atau operasi. Manusia dong, aku bro. Oh ya kamu dulu deh. Oke, sumber daya manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Oke, ini ya seperti biasa kita akan mulai dari sebenarnya apa sih itu pengelolaan sumber daya manusia itu ya? Oke. Kenapa aku jadi bisik-bisik? Kalau manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Nah, sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau menurut Desalergy, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi dan mengorganisasi hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Jadi simpelnya manajemen sumber daya manusia ini pastinya perusahaan kan butuh manusia ya, butuh orang buat dipekerjakan. Jadi ini berhubungan dengan karyawan lah. Manajemen sumber daya manusia ini yang ngurusin tentang rekrutmen karyawan, pelatihan, gaji dan yang lain-lain. Dan yang pastinya ini tuh bisa bikin bantu tim yang jago dan lingkungan kerja jadi happy. Oke, wah menarik banget. Tadi kamu sebut kata happy. Sementara kata happy ini kalau misalnya aku bayangkan kata karyawan, ketika aku mendengar kata karyawan itu jauh dari kata happy biasanya. Katanya penuh dengan tekanan, deadline dan lain-lain. Berarti karyawan yang happy itu ngaruh ya, maksudnya ada pengaruhnya sama produktivitas atau ya mereka lebih bekerjanya tuh lebih bagus ya kalau misalnya mereka happy gitu ya, Caan? Soalnya ini ada juga udah diteliti loh sama mahasiswa di Undip. Serius dong. Waduh. Ini udah bukan UM ya, bukan UM ya. Bukan, ini makanya UM silakan buat penelitian tentang kerjaan. Datanya subjeknya ini penelitian karyawan PT Dwi Prima Sentosa Mojokerto. Oke. Mengatakan pengaruh kebahagiaan karyawan di sana itu sampai 62,3% terhadap produktivitas. Jadi emang berpengaruh banget. Kesenangan karyawan dengan produktivitas. Wah, jadi lumayan gede ya, ternyata 62% tuh lebih dari 5% tuh berpengaruh signifikan lah kalau kata Bu Dela ya. Oke. 50. Oke, kita akan berlanjut ke kalau misalnya yang gini deh. Manajemen sumber daya manusia ini atau pengelolaan sumber daya manusia ini tuh ada tahapan-tahapannya nggak? Sama nggak sih kayak tahapan-tahapan sumber manajemen pada umumnya gitu, kayak aku bilang tadi misalnya ada controlling, planning, bla 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 gitu. Ada nggak? Pastinya ada, tapi untuk di manajemen sumber daya manusia ini cuma ada 3 proses tahapan. Yang pertama itu ada rekrutmen, yang kedua mindset atau pemeliharaan, dan yang ketiga ada development. Oke, gimana tuh? Kalau rekrutmen ini artinya itu pengadaan ya guys ya, itu kayak suatu proses kita itu ngisi kekosongan formasi dari mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Sedangkan kalau pemeliharaan itu merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Jadi pemeliharaan SDM disertai dengan reward system. Jadi akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Sedangkan kalau pengembangan yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan kan pastinya sampai taraf tertentu biar organisasinya maju dong. Oke, berarti sebenarnya tuh ada kaitannya ya antara bentuk atau tahapan manajemen pada umumnya. Tuh tadi kan kamu bilang ada rekrutmen tuh, ada perencanaan, kemudian ada organizing juga di sana karena ada penempatan dan lain-lain. Terus ada juga kamu bilang tadi ada apa yang kedua ya tadi ya?
Pemeliharaan. Pemeliharaan tuh ada juga sistem apa tadi itu ya, yang giving apa nama reward system ya. Nah, reward system tuh kan tujuannya supaya karyawan tuh happy, dan itu dilakukan oleh si manajer. Nah, di sana ada proses leading, kemudian terakhir tuh ada development ya. Development tuh pengembangan, yang mana di sana ada proses evaluasi. Ini pada dasarnya sama ya, Cak? Sama. Oke, bagus banget. Kemudian aku lihat teks dulunya apa ya setelahnya. Nah, kalau misalnya tadi udah bicara tentang tahapannya nih, terus prospek kerjanya atau jenjang karirnya kalau misalnya jadi manajer atau di manajemen sumber daya manusia ini tuh apa aja sih, seperti apa gitu prospek pekerjaannya? Ada beberapa sih ya buat prospek pekerjaan di Human Resource Management aja. Yang pertama ada hubungan tenaga kerja. Ini kerjanya itu menjadi jembatan antara manajemen perusahaan dengan pegawai. Terus yang kedua ada konsultan imigrasi. Ini menangani kayak orang-orang yang bermasalah di imigrasi itu loh guys. Ya, yang ketiga ada asesor. Kalau asesor ini tugasnya kayak ngenilai evaluasi pegawai-pegawai gitu. Terus yang keempat ada HRD. HRD ini kalian pasti tahu kan tugasnya HRD itu buat rekrut karyawan. Dan yang kelima itu ada manajer umum dan operasional. Wah, jadi lumayan banyak ya. Oh ya, tadi kamu bilang di bagian migrasi kan. Nah, kebetulan teman-teman kita ada yang mau ke Malaysia. Nah, kalau misalnya kalian bermasalah di Malaysia atau mencuri batiknya Malaysia, silakan nanti cari ke bagian migrasi. Betul. Ternyata banyak juga sih ya, ternyata jenjang karir, atau bukan jenjang karir sih, tapi prospek kerja di bidang manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia. Oke, asik banget. Kemudian kita beranjak ke topik selanjutnya, beralih ke manajemen yang lain, yaitu adalah manajemen operasi ya teman-teman. Kita akan beralih ke yang Olivia. Apa itu manajemen operasi? Silakan dijelaskan. Lah, kalau manajemen operasi sendiri itu kalau menurut Parinduri dan kawan-kawannya. Siapa itu? Seperti biasa, ilmuwan. Kebanyakan ilmuwan, guys. Nah, manajemen operasi itu suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku atau produk apapun itu yang bisa dijadikan sebuah barang atau jasa. Nah, jadi manajemen operasi itu dibutuhin banget, Arya, dalam jenis organisasi, termasuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan bisnis jasa. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu sendiri, itu digunain untuk nentuin cara terbaik mengatur pabrik, membuat produk, terus mengelola inventory. Kalau yang manajemen yang kedua tadi ada jasa. Nah, itu tuh guys. Itu tuh untuk mengelola layanan yang diberikan kepada pelanggan ya, jasa. Yang ketiga ada bisnis jasa. Yang bisnis jasanya itu itu digunain untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi. Jadi manajemen operasi itu bisa bikin semuanya jalan mulus. Mereka itu ngurusin produksi, rantai pasokan, kualitas produk, biar semuanya itu on point atau mencapai tujuan, mencapai targetnya tadi. Bikin produk atau layanan itu yang terbaik lah buat pelanggan itu sendiri. Benar-benar. Jadi kalau aku simpulin ya dari pengertian kamu tadi tuh bisa dibilang sangat penting banget ya. Maksudnya operasi ini kan inti dari apa yang dilakukan oleh perusahaan supaya bisa menciptakan produk mereka, kan gitu kan intinya. Betul. Berarti ini bisa dibilang sebagai senjata utama ya dalam tanda kutip perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan yang sukses ya, Olivia. Ya, benar. Manajemen operasi yang mantap itu bisa bikin perusahaan lebih efisien, hemat biaya, dan tanggap sama perusahaan yang besar. Perubahan pasar maksudnya kan. Nah, itu bisa bikin perusahaan itu bisa unggul lewat inovasi dan respon yang cepat. Nah, kalau operasionalnya bagus, maka kemungkinan besar akan bagus juga. Terus sehingga manajemen operasi penting banget karena bisa ngebantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Cara efektif dan efisien ini bisa dibilang manajemen ini tuh
senjata rahasia lah, senjata penting banget itu buat Inti daripada inti. inti dari inti. Kuncinya, kunci perusahaan. Kunci. Oke, terus kalau misalnya kita kan bicara tentang manajemen operasi, dan aku yakin sih pasti ada tahapan-tahapannya dong. Apalagi kan operasi itu harus bertahap dong, dari yang pengadaan bla 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 bla. Aku nggak tahu sih. Nanti akan dijelaskan oleh Olive itu seperti apa sih gininya, tahapan-tahapannya apakah sama seperti manajemen pada umumnya atau manajemen yang lain gitu ya? Sama nggak kira-kira? Ya, yang disebutkan Ica kan manajemen sumber daya manusia kan ada 3 ya. Kalau manajemen operasi ini ada 4. Oke. Manajemen operasi itu yang tahap pertama itu tahap perencanaan. Ada tahap perencanaan, yaitu manajer operasi itu merumuskan tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu. Nah, yang terus melakukan analisa terhadap kondisi internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan itu. Yang kedua ada tahap pengorganisasian, itu menentukan siapa aja yang bekerja di bagian sini gitu. Terus yang ketiga ada tahap penerapan, itu memastiin strategi yang dibuat itu dilaksanain. Terus yang keempat itu ada tahap pengawasan. Ini penting banget sih, diperlukan pengawasan dan serta evaluasi supaya produk yang dibuat itu sesuai dengan tujuan awal tadi, sesuai dengan target yang ditentukan. Wah, bagus banget nih. Wah, jadi itu tadi tahapan-tahapan manajemen operasi ya. Jadi pada dasarnya tuh mirip ya sama manajemen pada umumnya. Pada umumnya tuh kan ada 4 tahapan juga. Oke, kita sekarang akan membahas topik yang terakhir terkait dengan manajemen, yaitu manajemen sumber daya pemasaran. Nah, cuman spesialnya adalah nggak spesial juga sih. Tapi karena di sini adalah yang membawakan adalah aku, maka dari itu kita akan bertransformasi. Saya akan menjadi Ica. Udah. Hey yo, what's up? Dan kembali lagi sama saya Regita. Halo. Ariana dong. Aku Ariana ya. Kembali lagi sama saya Arya. Dan tamu spesial kita. Dan tamu spesial kita Regita. Ica. Halo, perkenalkan nama aku Ica. Wah, gimana nih kabarnya Ica? Bagus banget. Ini acara apa ya? Ya, gimana sih? Masa kamu lupa acara aku nih? Oke. Podcast kita tentang manajemen manajemen apa ini kan? Tentang manajemen ya apa Tentang ya? pengamen ya? Ya, pengamen. Tentang manajemen, oke. Sorry, cangcimen. Oh, cangcimen. Kan kamu bilang tadi cangcimen. Oh iya, iya. Oh. Maaf Mana ya ini? teman-teman. Oh ya, cangcimen, bincang-bincang pengantar Cantik. manajemen. Ya, Gitu. bintang-bintang cantik pengantar manajemen. Kenapa aku bisa lebih ingat? Ya, langsung aja udah. Cukup kita bercandanya. Kita harus serius, guys. Maaf ya Pak Eli dan teman-teman. Itu Arab di belakang jangan tidur. Ayo, di belakang semua itu ada Arab. Siapa lagi itu? Siapa namanya? Reja, ayo. HP Re. Dan kita langsung aja ke topik pembahasan yang terakhir ya guys ya. Langsung ke sumber daya manajemen manajemen sumber daya pemasaran. Apa sih? Tolong dijelasin ya, Ica. Ya. Apa itu manajemen sumber daya pemasaran? Soalnya kan prodi kita manajemen pemasaran, pastinya harus tahu dong. Ya, betul sekali. Saya sangat beban nih Arya kalau misalnya aku harus menjelaskan kalau aku tidak tahu gitu kalau misalnya tentang manajemen pemasaran ini. Oke. Jadi manajemen pemasaran itu adalah sebuah proses ya, sama seperti tadi, seni untuk mengatur, mengelola dan juga mengorganisir supaya sumber daya pemasaran ini dapat mencapai tujuan akhir dari pemasaran itu sendiri gitu. Nah, jadi itu tuh adalah pengertian dari pengelolaan sumber daya pemasaran atau manajemen sumber daya pemasaran itu. Nah, kalau misalnya aku simpelkan nih, ini tuh sama kayak kita bikin kopi. Nah, kita pakai analogi kopi. Jadi, kalau misalnya kita bikin kopi, alat-alat seperti teko, gelas dan lain-lain, ini kan sumber daya. Terus kopi juga merupakan sumber daya. Nah,
kita selaku orang yang membuat kopi ini adalah proses dari manajemennya gitu. Proses manajemennya mulai dari menuangkan seperti apa, kemudian melihat resepnya seperti apa. Kita selaku manajer membuat kopi sianida. Waduh. Itu tuh membuat kita harus memastikan supaya mencapai tujuan akhir nih, yaitu membuat kopi gitu kan, hasilnya kopi. Nah, apalagi kalau bikin kopi itu kan harus ada proses-prosesannya, tahapannya gitu. Nah, itu tuh kayak gitu. Artinya dari awalnya yang masih bahan mentah, gimana caranya supaya bahan ini termaksimalkan dan juga efisien supaya bisa jadi kopi ini sendiri gitu, Ca. Oh ya, BTW apalagi kalau misalnya kita buat kopi kan ya. Kalau misalnya kita buat kopi, kenapa gue jadi latah ya? Kalau misalnya kita buat kopi, itu kan kita harus selain enak, kita tentunya juga harus sehat. Betul. Atau kalau misalnya biasanya orang-orang tua tuh bikin kopi pahit nih. Kalau misalnya kalian pengen kopi yang sehat, cuman pengen yang manis, maka dari itu pakailah ini. Tropicana Slim. Ya, jadi Tropicana Slim ini merupakan sebuah terobosan dari PT Nutrifood membuat sebuah gula yang terbuat dari daun stevia. Kalian Apaan tanya? tuh? Nggak tahu dong, jangan tanya aku dong. Tapi yang jelas daun itu adalah lebih sehat daripada tebu sendiri gitu. Nah, ini nih Tropicana Slim. Jangan lupa guys. Ya, kalau misalnya kalian diabetes, silahkan minum. aja. Atau Minum aja bro. Ya. Apa kalau kalian kurang manis? waduh. Bisa. Masuk, boleh dong Tropicana Slim kita satu truk. Atau kalau misalnya pengen tinggi, pakai Hilo. Atau misalnya pendek dan pengen tinggi. Sorry. Kenapa? Kalau misalnya diabetes dan pengen tinggi, Ya. Dini, dua-duanya langsung gabung aja. Gabung. Terima kasih Tropicana Slim dan juga Hilo. Itu pengertiannya. Kita jadi Aduh, ini kita vibes-nya anak manajemen pemasaran. harus dong. Ini hidupin dong, HP ku nggak bisa baca. Masuk. Cok, hidupin Cok. Hilang nih. Ya biarin. Tekan di vibes-nya emang di. Apa itu selanjutnya pertanyaannya? Bentar, sabar. Udah kita langsung lanjut aja ya. Kan pastinya tadi udah definisi dari manajemen sumber daya pemasaran lah. Dan selanjutnya itu pastinya aku mau nanyain tentang ada gak sih tahapan-tahapan itu kayak proses buat pengelolaan dari manajemen sumber daya pemasaran? Apa sama kayak yang manajemen yang tadi kita bahas? Apa beda? Apa gimana gitu? Monggo. Kamu tuh ya menjiwai jadi aku banget ya. Template-nya tuh dia udah tahu. Iya dong. Ada tentunya pasti. Ya itu sama seperti tahapan manajemen pada umumnya, mulai dari planning kemudian sampai yang namanya controlling tuh ada di sini. Cuman ya topiknya atau inti dari bahasa di dalamnya tuh yang menyesuaikan dengan pemasaran. Nah, kalau misalnya kita bicara planning dalam pemasaran kemarin kita juga udah belajar ya. Dalam planning sendiri itu ada STP. Apa itu? Nah, ini kalau misalnya Pak Afwan nonton ini, apa itu? Segmenting, targeting, dan positioning. Betul. Jadi itu dia STP. Bener ya? Iya, STP. Kenapa aku yang ragu? Jadi STP ini di dalam itu ada segmenting. Yang pertama tuh membagi dulu marketnya berdasarkan beberapa kriteria. Seperti yang pertama itu ada secara demografik, psikografik, dan terakhir ada geografik. Kalau misalnya demografik itu berdasarkan apa namanya data-data ya, seperti usia, kemudian agama, kemudian ada apa namanya tuh yang lainnya, usia, agama, apa lagi ya, usia, agama, ras, dan lain-lain, kebudayaan. Nah, itu demografik. Kemudian ada psikografik, ketertarikannya tuh seperti apa gitu, apa yang mereka sukai ya, psikografik. Lifestyle gak sih? Bener banget, lifestyle. Kalau kata Pak Afan, lifestyle kemarin. Terus ada yang geografik, ya biasalah, tempat, berdasarkan tempat. Tentunya orang yang di Malang ini secara dengan orang yang di Kupang gitu misalnya, pasti kan beda secara karakteristik geografiknya, beda, mereka wilayahnya beda. Nah, itu untuk yang planning. Terus kalau organizing itu ada juga yang udah nih menentukan nih target marketnya siapa. Habis itu kita
di planning juga menentukan materi komunikasi apa yang keunggulan apa yang ingin disampaikan gitu pada pemasaran ini. Habis itu organizing, kita masuk ke organizing, yaitu di sana kita bagi-bagi tugas nih, siapa aja yang perlu kita perlukan untuk menjalankan proyek ini. Misalnya ada direktur, kemudian banyak lah di dalam kreatif pemasaran ya. Terus selanjutnya itu ada leading. Nah, pada saat proses leading inilah si pemimpin, ayo kita kerjakan semuanya. Nah, di sanalah pemimpin itu mulai memandu seperti apa untuk dan juga memastikan ya. Bukan memastikan deh, tapi lebih ke arah gimana caranya mereka memotivasi pada saat bekerja itu, menjalankan proyek itu sesuai dengan target yang direncanakan. Terus yang terakhir itu adalah controlling. Nah, controlling ini adalah evaluasi, memastikan supaya semua langkah-langkah atau misi-misi yang dijalankan oleh pekerja tadi itu dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Gitu tahapannya, Ca. Jadi sama pada dasarnya. Sama jadi ya, wah menarik nih Ar. Lalu gimana sih, apa ada prospek kerjanya? Wah. Pasti ada dong. Masa iya sih anak manajemen pemasaran nanti cuma jadi sales yang sepi pelanggan? Enggak dong. Masa mahal-mahal kuliah cuma jadi sales? Waduh, tentunya ada. Dan kalau misalnya sekarang kan ya lagi hype ya, lagi hype itu adalah AI ya. AI yang mengalahkan pekerjaan atau mengambil alih pekerjaan manusia. Nah, kalau menurut saya sendiri, manajemen pemasaran justru yang paling Aman. bukan aman, tapi lebih aman. Lebih aman daripada Aku yang nggak lain. mau takabur dong. Oh, iya. Nah, saya sudah pelajari bahasa-bahasa Islami. Masya Allah. Siap login ya. Waduh, enggak dok. Saya kan mempelajari untuk supaya bisa Ya, lebih nambah ilmu lah, nambah ilmu. dan juga culture gitu ya. Dan siapa tahu nanti kan saya login, siapa tahu kan gitu. Nah, kalau misalnya prospek pekerjaan tadi aku bilang kenapa lebih aman dibandingkan dengan yang lain AI ini, karena gini, pemasaran itu adalah pekerjaan kreatif. Jadi berkaitan dengan manusia atau behavior ya, human behavior gitu ya kan, kalau misalnya kata orang-orang pintar, yang mana perilaku manusia ini random banget cuy gitu, random banget, dan cuma manusia yang baru bisa paham kenapa dia ngelakuin hal itu gitu. AI belum bisa menjangkau ke sana gitu, kerandoman tingkah laku manusia gitu. Tahu nggak tren dulu yang Dimas ikan cupang tuh, yang beli ikan cupang, pernah dengar nggak? Enggak juga. Enggak. Apa ya, yang pokoknya yang random ya. Atau tren gini deh, tren apa yang aneh ya? Bonge, tahu bonge? Bonge. Nggak tahu. Yang rambutnya ini. Ya, yang bad boy itu. Nah, itu AI nggak bisa tahu hal-hal itu gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa mereka tahu. Terus apa lagi? Prank. Prank. Orang gila. Nah, jadi orang gila atau Lisa Silver. AI nggak bisa tahu itu cuy. Nah, sementara manusia yang bisa tahu apa yang manusia lakukan gitu, bagaimana motivasinya gitu, atau perang suku gitu, siapa yang bisa tahu? Betul. Atau perang agama misalnya di Israel. AI nggak bisa tahu itu kenapa bisa terjadi itu ya kan. Itu cuma hal-hal yang berkaitan dengan emosi yang bisa cuma manusia tahu. Ya walaupun agak jauh aku bilangnya tadi, cuman analoginya seperti itulah kurang lebih, kenapa manusia tuh lebih tahu tentang manusianya sendiri. Oh ya, tadi kenapa jadi jauh banget kamu nanya tentang proses pekerjaan kan? Iya. Nah, tapi yang jelas aman, lebih aman dibandingkan, tapi tetap waspada, jangan takabur Anda gitu kan. Untuk prospek pekerjaan sendiri itu ada, aku sebutin ya, ini aku udah bikin catatannya ya, mulai dari yang paling bawah itu ada asisten pemasaran, kemudian koordinator pemasaran, spesialis pemasaran, manajer perusahaan, pemasaran, ada direktur perusahaan, sampai yang paling tinggi itu ada chief marketing officer gitu. Atau misalnya kalau bikin bisnis, bikin agensi, jadi kalian jadi CEO-nya di sana, itu juga bagian dari pemasaran juga kan. Gitu, Cak. Wah, cakep. Habis suaraku. Baik, karena ini udah habis, ini kita materinya udah habis, jadi kita kembali. Udah habis dong, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan ke host yang punya acara. Waduh. Nah, kita sudah kembali ke posisi yang tadi. Gimana, Cak? Udah selesai ya?
Udah selesai. Seru sih Oke. meskipun ya pusing. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada materi yang belum bisa kami jelaskan secara rinci, nanti bisa ditanyakan, bisa ada yang belum mengerti juga bisa ditanyakan, dan kita mohon maaf ya kalau misalnya kita ada kesalahan. Iya, mohon maaf bila ada salah kata. Betul. Mohon maaf. Dia tuh paling canggung anjir dari tadi. Ya nggak apa-apa. Terus kita ngapain? Tutup ya? Ya tutup aja. Lali korting.